warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dewi Anggreni, absensi kedua-dua. Perkenalkan, nama saya Pratisha Rahansa, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Rahma Cendriana Novianti, nomor absen 24. Dan nama saya Yunita Hapsari dari nomor absen 32. Transformasi geometri. Transformasi geometri adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik pada kurva. Jenis transformasi geometri yaitu translasi atau pergeseran, dilatasi atau perkalian, rotasi atau perputaran, dan refleksi atau pencerminan. Translasi atau pergeseran. Pengertian translasi. Translasi atau pergeseran adalah memindahkan titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak yang tertentu. Rumus translasi: P, X, Y ditranslasikan T, A, B menjadi P aksen X plus A, Y plus B. Berikutnya ada konsep pemetaan atau pergeseran. Dari titik P, X, Y melalui translasi T, A, B diperoleh P aksen X plus A, Y plus B menjadi P aksen X aksen, Y aksen. Berikut ada contoh soal nomor 1. Satu segitiga PQR ditranslasi dengan translasi T86 dengan bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Tentukan titik koordinat P aksen, Q aksen, R aksen jika P min 2, min 4, Q min 5,2, R min 7, min 3. Jawab. Segitiga PQR ditranslasi T86 menjadi segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. P aksen X, P aksen, Y, P aksen sama dengan min 2 ditambah 8 menjadi 6. Min 4 ditambah 6 menjadi 2. Q aksen X Q aksen, Y Q aksen ditambah min 5 tambah 8 jadi 3. 2 tambah 6 jadi 8. R aksen sama dengan X R aksen, Y R aksen sama dengan min 7 tambah 8 sama dengan 1. Min 3 tambah 6 sama dengan 3. Berikut ada grafik pergeseran dari soal nomor 1. P min 2, min 4 digeser menjadi P aksen 6,2. Q min 5,2 bergeser menjadi Q aksen 3,8. R min 7, min 3 bergeser menjadi R aksen 1,3. Contoh soal nomor 2. Titik A ditranslasikan oleh T sama dengan 4 min 2 menghasilkan titik A aksen 2, min 1. Koordinat titik A adalah X aksen Y aksen sama dengan X Y tambah A B. X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B sama dengan X Y. Menjadi X Y sama dengan X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B. Lalu X Y sama dengan X aksennya 2 dikurang A nya 4 menjadi min 2. Y aksennya min 1 dikurang B nya min 2 menjadi 1. Jadi titik koordinat titik A yaitu min 2,1. Selanjutnya adalah materi transformasi geometri bagian refleksi. Definisi: bangun geometri segitiga ABC dicerminkan menjadi bangun geometri segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Transformasi semacam ini dinamakan pencerminan atau refleksi. Refleksi: jarak titik pada bangun bayangan ke sumbu cermin sama dengan jarak titik pada bangun semula ke sumbu cermin. Persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu X. Misalkan P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X sehingga diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu X ditentukan oleh hubungan P, X, Y. Sumbu X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan negatif Y. P aksen sama dengan X, negatif Y. Persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Misalkan P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sehingga diperoleh bayangan titik P aksen, Y aksen, X aksen. Persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y ditentukan oleh hubungan X aksen sama dengan negatif X, Y aksen sama dengan Y, ditulis P, X, Y, sumbu Y, P aksen, negatif aksen, dan Y. Contoh, bayangan dari titik A 4,3, A 4,3, sumbu X, A aksen 4, negatif 3. Bayangan dari titik B negatif 4, 2, B negatif 4, 2. B aksen negatif 4, 2. B aksen sama dengan 4 dan 2. Persamaan transformasi refleksi terhadap garis X. Misalkan P, X, Y dicerminkan terhadap Y, negatif X, sama dengan diperoleh bayangan titik P aksen sama dengan X aksen, Y aksen. X aksen sama dengan negatif Y aksen sama dengan negatif X. Ditulis P, X, Y negatif X, P aksen, negatif Y, dan negatif X. Persamaan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. OA sama dengan OB, atau X aksen sama dengan Y, AP aksen sama dengan BP, atau Y aksen sama dengan X. Persamaan transformasi refleksi terhadap titik asal 0,0. Misalkan P, X, Y dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 sehingga diperoleh bayangan P aksen sama dengan X aksen, Y aksen. X aksen sama dengan negatif X, Y aksen sama dengan negatif Y. Ditulis P, X, Y titik asal O 4 aksen, P aksen, negatif X, Y aksen. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu.
sini ada rumus rotasi 90 derajat dengan pusat A, B dengan suku X, Y. Itu bisa ditulis dengan cara dikerjakan dengan cara min Y ditambah A tambah B, X min A plus B. Dan rotasi 180 derajat dengan pusat A, B dengan suku X, Y dapat dikerjakan menjadi min X ditambah 2A plus B, min Y ditambah 2A. Jika rotasi negatif 90 derajat dengan pusat A, B dengan suku X, Y dapat dikerjakan menjadi Y min B tambah A min X ditambah A ditambah B. Dan yang lainnya juga seperti itu. Bisa dilihat di slide. Nah, di sini ada rumus lagi. Ini jika digunakan jika ada soal rotasi dengan titik pusat A, B dengan sudut putar alfa. Jadi A aksen sama dengan matriks A aksen, B aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa, dan dikali dengan sudut yang diketahui AB. Nah, selanjutnya ada rotasi dengan pusat A, B dan memiliki besar sudut. Jika rotasi sejauh θ dengan pusat A, B bisa kita kerjakan dengan menulis X aksen, Y aksen sama dengan cos θ min sin θ cos θ dikali X min A, Y min B ditambah sumbu yang diketahui AB. Untuk rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat A, B kita tuliskan dengan X aksen, Y aksen sama dengan 0 min 1 1 0 dikali X min A, Y min B ditambah sumbu yang diketahui AB. Untuk rotasi sejauh 180 derajat dan 270 derajat bisa dilihat di slide. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Tentukan titik A aksen dari rotasi titik A sebesar min 1,2 terhadap titik 3,4 sebesar 90 derajat. Bisa kita kerjakan menjadi X, Y yang akan kita rubah menjadi X aksen, Y aksen. Yaitu rumusnya min Y ditambah A plus B, X min A tambah B. X, Y yang sudah kita ketahui sebesar min 1,2 yang akan kita rubah menjadi X aksen, Y aksen sama dengan Y yang sudah kita ketahui yaitu 2 ditambah menjadi min 2 ditambah 7 adalah A tambah B, 3 tambah 4 7 X min 1 min A min 1 min dan min ketemu min jadi plus nanti. Nah, semuanya kita jumlah menjadi min 2 tambah 7 5 min 1 tambah 1 0. Jadi nilai A aksen adalah 5,0. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Jika suatu rotasi dengan pusat 0,0 diputar searah jarum jam sebesar 60 derajat dengan θ sama dengan min 60 derajat. Bisa kita tuliskan cos min 60 min sin min 60 derajat sin min 60 derajat cos min 60 derajat sama dengan cos 60 karena cos min θ menjadi cos θ. Cos 60 min sin min 60 min ketemu min plus jadi sin 60 sin min 60 jadi negatif sin 60 derajat cos min 60 derajat jadi positif cos 60 derajat. Cos 60 sama dengan setengah sin 60 setengah akar 3 min sin 60
min setengah akar 3 cos 60 dengan setengah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri bagian dilatasi, so let's get started. Apa sih yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda dengan faktor skala terhadap titik acuan. Lalu kita ke sifat dilatasi. Di sini saya menggunakan sifat dilatasi berdasarkan faktor skala. Yang pertama, jika K lebih dari 1, bayangan diperbesar dan letaknya sepihak. Yang kedua, jika K lebih dari 0, K lebih kecil dari 1, bayangan diperkecil dan letaknya sepihak. Yang ketiga, jika K sama dengan min 1, ukuran bayangan sama tetapi letaknya berlawanan. Yang keempat, jika K lebih kecil dari min 1, bayangan diperbesar dan letaknya berlawanan. Yang kelima, jika K lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 0, bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan. Nah, sekarang kita belajar cara menentukan bayangan dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan suatu titik X, Y, kita dilatasi dengan titik pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Bagaimana cara menemukan X aksen, Y aksen? X aksen, Y aksen sama dengan matriks dilatasi yaitu K0, 0K, lalu dikalikan dengan X dan Y, atau cara mudahnya untuk menentukan X aksen sama dengan skala dikali X dan Y aksen sama dengan skala dikali Y. Biar semakin paham, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan koordinat bayangan titik A 2,3 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Penyelesaiannya, X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K, lalu dikalikan dengan X dan Y. Nah, K-nya diganti dengan 3 tab skala, lalu dikali dengan absis titik koordinat A, di mana X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 0,3 sama dengan 0, 0,2 sama dengan 0, ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti kita dapat X-nya 6 dan Y aksennya 9. Lalu kita bikin grafiknya seperti gambar yang di samping. Kemudian, bagaimana jika titik pusatnya bukan 0,0? Nah, ini caranya, di mana X aksen sama dengan M, Y aksen sama dengan N, sama dengan K0, 0K dikali X dikurang M, Y dikurang N. Contohnya, tentukan koordinat bayangan titik A 2,3 jika didilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasi 2,1. Penyelesaiannya, 2,3 merupakan koordinat titik awal di mana X-nya 2 dan Y-nya 3. Nah, 2-nya merupakan faktor skala dan titik pusatnya 2,1 di mana M sama dengan 2, N sama dengan 1. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus, di mana M dan N kita ganti dengan 2 dan 1. K-nya diganti dengan 2. X, Y diganti dengan 2 dan 3. N-nya diganti dengan 2 dan 1. Berarti X aksen sama dengan berarti X aksen dikurang 2 dan Y aksen dikurang 1 sama dengan 2,002 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 0, 3 dikurang 1 sama dengan 2. X aksen dikurang 2, Y aksen dikurang 1 sama dengan 0,4. Jadi, X aksen sama dengan X aksen dikurang 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan min 2 ke kiri jadi plus 2. Berarti X aksen sama dengan 2. Y aksen dikurang 1 sama dengan 4. Kita pindah ruaskan min 1 ke kiri menjadi 1. Berarti Y aksen sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5.